Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi, puji Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita selalu terpelihara, terlindungi dengan sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini bertepatan setiap orang Kristen merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini saya akan sampaikan beberapa pesan dari firman Tuhan yang untuk kita supaya tetap kuat di dalam Tuhan, tetap untuk kita setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bagi orang Kristen adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa sebab sebagai landasan iman bagi setiap kita orang percaya. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang sempurna, atas kuasa-Mu yang begitu luar biasa menyertai kami, sehingga kami terlindungi dengan aman, tentram, sejahtera. Berkati pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, yang sehubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang menentukan sebagai landasan iman kami, dan sebagai nilai kekuatan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, tema khotbah saya hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus yang menentukan. Kenaikan Tuhan Yesus yang menentukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi orang Kristen adalah peristiwa dari satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dengan kematiannya dan kebangkitannya, yang sangat amat luar biasa tersebut, dan juga kita percaya akan kedatangannya yang kedua kalinya. Jadi itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, satu rangkaian kesetiaan Tuhan, karya Tuhan yang sangat luar biasa. Bukan hanya diartikan sebagai anggapan peristiwa sejarah, akan tetapi sebagai peristiwa dasar keutamaan iman orang Kristen atau kerohanian kita dari suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, yang sangat berdampak, sangat besar bagi kerohanian kita dalam kekekalan yang abadi. Sehingga tidaklah mungkin peristiwa tersebut bisa diabaikan, apalagi disia-siakan. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah satu nilai yang sangat luar biasa, yang benar-benar sebagai landasan iman dan percaya kita, dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dan sampai kapanpun. Maka dari itu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga tersebut pastinya membawa dampak ketentuan yang berkelanjutan yang sangat besar kuasanya bagi kita sebagai orang Kristen, dan mempunyai konsekuensi yang serius dan luar biasa tersebut. Ketentuan-ketentuan yang ada adalah dalam rangka sebagai Allah yang berdaulat dan berkuasa dengan mengalahkan kematian, kemudian bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga di dalam kekekalan yang harus dipercayai oleh kita sebagai umatnya. Jadi kita tidak boleh ragu dalam hal ini tersebut Bapak Ibu. Beberapa ketentuan yang sifatnya mutlak dan permanen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenaikannya menentukan kuasanya. Kenaikannya menentukan kuasanya. Di dalam Matius 28 ayat 17 sampai 20, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenaikannya menentukan kuasanya. Jadi seharusnya orang Kristen itu hanya satu Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan tidak ada yang lain. Karena sebelum Tuhan naik ke surga Bapak Ibu, Dia sudah tentukan kuasanya dan sudah menyatakan bagaimana dia punya kuasa. Segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Jadi kita tidak usah ragu lagi
mempertuhankan Yesus Kristus yang penuh kuasa dan sangat berkuasa. Sebab dia adalah Tuhan dan adalah juru selamat kita. Jadi di sini melalui kenaikannya yang menentukan kuasanya, sebaiknya Bapak Ibu orang Kristen itu selalu setia. Tetapi di sini saya masih mendapati banyak orang Kristen yang tidak setia, yang masih mempercayai kuasa lain, yang masih mempercayai perdukunan, yang masih mempercayai paranormal, yang masih mempercayai ramalan-ramalan. Jadi kita akan mendoakan Tuhan, itu tidak boleh, itu kekejian bagi Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita percuma merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita tidak tahu maknanya. Kita tidak tahu ketentuan dalilnya, yang mana telah ditetapkan, yang mana telah dinyatakan bahwa segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jadi ingat baik Bapak Ibu, orang Kristen harusnya Tuhan cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, titik. Tidak ada yang lain. Dan jangan sampai kita mendoakan Tuhan, dan jangan sampai kita menyimpang dari iman kita. Saudaraku, di kolong langit ini tidak ada nama lain, di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan. Seperti dinyatakan di Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang kita boleh diselamatkan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Mantapkan imanmu di situ. Teguhkan imanmu di situ. Kokohkan imanmu di situ. Jadi mulai saat ini, pada saat kita masih mempunyai Tuhan yang lain, bertobat. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Kristus Yesus yang mana sudah dinyatakan bahwa Dia adalah yang mempunyai kuasa di sorga dan di bumi. Amin, saudaraku. Jadi jangan sampai kita menyimpang dari jalan Tuhan, dari keimanan kita, agar kita dinyatakan sebagai orang-orang yang setia. Jadi di sini saudaraku, para murid menyatakan nilai keraguan-raguannya untuk menyembah Kristus Yesus. Ditegaskan di sini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita tidak salah, alias kita benar mempertuhankan Yesus Kristus, dan tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Yesus Kristus. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu. Jadi mulai saat sekarang mantapkan imanmu, jangan goyah, jangan takut, jangan khawatir. Tuhanmu sanggup menolongmu. Tuhanmu sanggup melindungimu, memeliharamu, menyertaimu, bahkan sampai akhir zaman. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi ketentuan Yesus sebagai Tuhan dinyatakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga pada saat itu, sehingga murid-muridnya menjadi percaya, dan kita pun layak menjadi percaya dalam hal ini. Kemudian kita lihat yang kedua, kenaikannya menentukan kesetiaannya. Jadi Tuhan Yesus itu naik bukan meninggalkan kita begitu saja Bapak Ibu, naik ke surga. Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Ketentuan yang kedua adalah ketentuan kesetiaannya. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menentukan kesetiaannya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang setia, seharusnya demikian. Sebab dinyatakan, dan berkata kepada mereka malaikat tersebut, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat Dia naik ke sorga." Jadi kesetiaan Tuhan tidak perlu Anda ragukan. Tidak perlu Anda bimbang di situ. Kita adalah orang-orang yang beriman, yang menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itu pasti Bapak Ibu. Jangan mau digugat oleh siapapun dan sampai kapanpun.
Jadi itu iman kita kerangkanya seperti itu, yaitu menunggu kesetiaan Tuhan akan datang kembali dengan cara yang sama, dia naik ke sorga. Itu seharusnya dicamkan baik-baik oleh umat Tuhan. Harus kondisinya dinyatakan sebagai iman dalam keseharian hidupnya. Sehingga pada tatkala menghadapi persoalan, menghadapi masalah, Bapak Ibu, enggak goncang, tidak gentar. Karena sebagaimana Tuhan naik ke sorga, dia akan setia, dia akan turun dengan cara yang sama, dia naik ke sorga. Puji Tuhan ya. Kita lihat di Wahyu 3, 10-13. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan, tatkala kita sedang dan selalu menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita tidak dibiarkan begitu saja, Bapak Ibu. Kita dijamin oleh perlindungan Tuhan yang sempurna, bahwa kita akan dilalukan, akan dijauhkan dari pencobaan-pencobaan yang akan datang, yang akan ada dalam dunia ini. Kita selalu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, Bapak Ibu. Jadi kondisi kita setialah dalam hal menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua, sebagaimana Tuhan naik ke surga, begitulah caranya, Bapak Ibu. Mengenai kapannya Tuhan Yesus datang kembali, itu kita tidak tahu. Tapi di situ kesetiaan kita, iman kita lah yang kita boleh bertekun di situ, saudaraku, dan selalu setia kepada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan tersebut, sehingga kita tidak goyah, baik menghadapi masalah, baik menghadapi penderitaan, baik mengalami pencobaan. Kita selalu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Pencobaan-pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatanmu. Dengan tepat pada waktunya Tuhan itu setia menolong kita. Ada amin, Bapak Ibu. Jadi kita cara mencamkan baik-baik. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menentukan kesetiaannya. Dan tidak perlu diragukan karena dia akan kembali dengan cara yang sama dan di tempat yang sama. Maka dari itu jika kita sampai saat ini tetap beriman dan menunggu kedatangan kedua kalinya, Tuhan Yesus bertumpu dari peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga. Hal itu dalam kerangka ketentuan yang telah ditetapkannya tersebut di dalam kekekalan dan kesetiaan kepada Kristus Yesus. Ada amin, Bapak Ibu. Setialah dalam hal kita menunggu kedatangan Tuhan kedua kalinya. Sebab dengan cara yang sama sebagaimana Tuhan naik ke sorga pada saat itu. Jadi kita adalah orang-orang yang setia sedang menunggu kedatangan Tuhan dan pasti menerima upah yang begitu luar biasa dari sorga. Ada amin, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita mendua hati. Jangan sampai kita menyimpang iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, yang pasti dia adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Adapun yang ketiga, Bapak Ibu, kenaikannya menentukan kepeduliannya. Kenaikannya menentukan kepeduliannya. Yohanes 16 ayat 7-15. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kenaikannya Tuhan Yesus ke surga adalah menentukan kepeduliannya.
Dia sangat peduli akan nilai-nilai kehidupan kebenaran dalam hidup kita. Hendaklah kita selalu setia dituntut oleh kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan. Karena dalam diri kita ada kehendak Allah, ada Roh Kudus yang selalu menuntun kita dengan seluruh kebenaran Tuhan. Jadi kita pastikan tidak menyimpang dari kebenaran Kristus Yesus yang seringkali dilakukan oleh para penyesat untuk menyesatkan bagi umat Tuhan. Tuhan Yesus bukanlah pergi begitu saja tanpa alasan, tetapi ternyata di sini dia membuktikan akan kesetiaannya dengan kepeduliannya, yaitu untuk mengutus roh kebenaran yang akan menyatakan seluruh kebenaran Allah dan untuk mengisapkan kita akan dosa. Dan yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran Tuhan yang selalu sangat kita butuhkan di dalam sepanjang umur hidup kita, agar kita tidak berjalan lagi di dalam kegelapan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jika kita mengandalkan nilai-nilai kesetiaan Tuhan, Tuhan itu setia akan menuntun setiap kita. Firman-Mu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Pastinya kita tidak hidup dalam kegelapan lagi. Pastinya kita hidup selalu dalam terang Tuhan. Sehingga hidup kita tidak pernah menyimpang dari jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus percaya Bapak Ibu, dengan nilai kesetiaan Tuhan, dengan nilai kepedulian Tuhan. Tuhan sangat peduli dengan hal apapun yang kita butuhkan, dengan hal apapun yang kita perlukan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita mengandalkan kepada nilai-nilai manusia yang lemah dan yang tidak berdaya. Terkutuklah orang mengandalkan manusia yang mengandalkan dirinya sendiri dan hati jauh daripada Tuhan. Jikalau kita mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, pasti kita diberkati Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Kita selalu membutuhkan hikmat Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan penyertaan Tuhan, membutuhkan perlindungan Tuhan. Dan Tuhan ada di sana, selalu melindungi kita, selalu siap menolong kita, selalu siap membela kita. Ada amin Bapak Ibu. Jadi kepedulian Tuhan terhadap kehidupan kita sepanjang hidup kita tidak perlu kita ragukan. Jangan sampai kita malah kecewa kepada Tuhan pada saat kita mungkin belum disembuhkan, pada saat kita mungkin doa kita belum dijawab dengan menyatakan Tuhan meninggalkan kita. Itu salah Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Yang seringkali meninggalkannya adalah umatnya meninggalkan Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi jangan sampai salah kaprah, salah pikir Bapak Ibu tentang hal-hal yang kebenaran ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ada amin. Kuatkan imanmu. Seberat apapun penderitaanmu, sebanyak apapun persoalanmu, andalkan Tuhan. Jika engkau andalkan Tuhan, engkau pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Camkan itu baik-baik. Kepedulian Tuhan tidak perlu Anda ragukan. Dalam peristiwa kenaikan Tuhan ke surga, justru di situ letak kepedulian Tuhan terjadi nyata dan real adanya. Bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita dengan roh kebenarannya, supaya kita dituntun dalam kebenaran Tuhan yang mutlak, yang tiada taranya tersebut. Sehingga hidup kita selalu dalam jalan kebenaran dan kehidupan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin saudaraku. Jadi jangan kita ragu-ragu dalam hal ini. Kita percaya kebenaran Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang mutlak. Tidak ada kebenaran yang lain. Jadi kita perlu waspada dan perlu kepekaan dalam hal ini. Jangan sampai kita ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati. Sebab saudaraku, saya banyak masih melihat Bapak Ibu, orang Kristen itu masih percaya kepada nilai-nilai yang bukan Tuhan. Itu tidak boleh. Kebenaran siapa yang kita pegang? Hanya kebenaran Tuhan Yesus Kristus saja. Tidak boleh mempercayai kebenaran yang lain, sebab itu bukanlah kebenaran. Pastikan itu dalam keimanan kita, dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu. Kalau tidak, saudaraku, Anda akan disesatkan oleh para penyesat yang liciknya seperti iblis. Ya kan? Jadi setiap kita hanya kebenaran Tuhan Yesus Kristus sajalah yang kita lakukan, yang kita percayai, yang kita setia di dalamnya. Kemudian kita lihat yang keempat, kenaikannya menentukan keberpihakannya. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 9. Kenaikannya menentukan keberpihakannya. Kisah Rasul 1 ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Sebelum Tuhan naik ke surga, saudaraku, sudah ditetapkan keberpihakannya bagi setiap kita. Tetapi di sini kita perlu tahu Bapak Ibu, kepentingan Tuhan sajalah yang kita setia di dalamnya, bukan kepentingan kita. Di sini para murid mengatakan, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini kepentingan mereka, kepentingan keduniawian. Tapi Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Artinya kepentingan kita harus kita kesampingkan. Kita lebih mengutamakan kepentingan Tuhan, yaitu menjangkau jiwa-jiwa, mencari jiwa-jiwa, dan memenangkan jiwa-jiwa. Jadi ingat baik Bapak Ibu, karena seringkali orang Kristen Bapak Ibu mempertuhankan Yesus Kristus itu demi kepentingan kedagingannya, demi kepentingan hawa nafsunya, demi kepentingan keduniawiannya yang tidak pernah ada puasnya, yang akhirnya saudaraku memiliki keserakahan, kerakusan. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Sementara kepentingan untuk memenangkan jiwa-jiwa malah diabaikan, dilalaikan. Jangan ini terbalik Bapak Ibu, nggak boleh begitu. Justru kita mementingkan memenangkan jiwa-jiwa dinomorsatukan daripada kepentingan-kepentingan materi kita. Karena cari lebih dahulu kerajaan Allah beserta kebenaran, semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi ingat baik, hidup kita adalah untuk mementingkan kehendak Tuhan, yaitu untuk menjadi saksi yang untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa, bukan kepentingan-kepentingan diri kita yang tidak pernah ada cukupnya. Kepentingan apa sih Bapak Ibu yang ada cukupnya dalam kedagingan? Tidak ada cukupnya. Kalau itu terus dikejar, kita lupa bahwa kita untuk memenangkan mertua kita, memenangkan orang tua kita, memenangkan mantu kita, memenangkan adik-adik kita, memenangkan kakak-kakak kita, ya toh? Itu seringkali dilupakan, saudaraku. Selalu berkepentingan adalah untuk kapan dia diberkati, kapan dia disembuhkan, kapan dia dipulihkan. Sementara kondisi keadaan yang untuk mementingkan kerajaan surga diabaikan. Tidak boleh terjadi Bapak Ibu. Jadi kenaikannya menentukan keberpihakannya adalah untuk supaya kita disertai Tuhan demi untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa, demi kita untuk memenangkan sebanyak-banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada amin. Itu kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhanlah yang kita utamakan dalam peristiwa kenaikan Tuhan ke surga, karena keberpihakan Tuhan untuk itu, bukan untuk yang lain-lain. Amin. Jangan sampai kita, saudaraku, pikiran bercabang, pikiran salah arah, dan akhirnya tujuan hidup kita, saudaraku, menjadi sia-sia. Jadi ingat baik, kepentingan kita yang disertai Tuhan dengan kuasa dari Roh Kudus Tuhan adalah untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa, untuk memulihkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Jangan sampai kita, saudaraku, lupakan nilai-nilai tanggung jawab kita. Jangan sampai kita selalu mementingkan diri sendiri sehingga kita mengabaikan yang utama, yang pada akhirnya kita, saudaraku, hilang tanggung jawab kita, dan akhirnya kita tidak bertanggung jawab, dan akhirnya pada saat Tuhan itu menuntut tanggung jawab kepada kita, saudaraku, kita gagal di situ. Jangan sampai terjadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kita hanya berkepentingan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa di orang-orang sekeliling kita. Ada amin? Haleluya. Yang terakhir, kenaikannya menentukan kesukacitaannya. Yang kelima, Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberikan mereka dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah, memuliakan Allah. Kenaikannya menentukan kesukacitaannya. Saudaraku, lihat kondisi Tuhan sebelum naik ke sorga, tangannya sedang terangkat memberkati para murid, juga memberkati para umat yang percaya kepadanya. Kemudian terangkat dari ke surga, sedang memberkati setiap kita yang percaya. Jadi itu bentuk sukacita Tuhan diberikan bagi setiap kita. Seharusnya kita tidak pernah ada duka cita lagi. Seharusnya kita ada sukacita, saudara. Bersukacitalah senantiasa, kita selalu dalam kondisi berbuah buah roh dalam sukacita dari kehendak Tuhan. Jadi dalam diri kita, saudaraku, sebetulnya adalah dalam setiap di kepala orang Kristen ada tangan Tuhan yang selalu memberkati. Itulah sukacita yang penuh, yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita kecewa di dalamnya. Kuatkan imanmu,
tetap teguh berdiri dalam hal kebenaran firman Tuhan ini. Jangan sampai Bapak Ibu goyah, jangan sampai Bapak Ibu menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi kenaikannya menentukan kesukacitanya. Tuhan memberikan satu nilai berkat yang sangat luar biasa dan selalu memberkati kita dan selalu menyertai kita sepanjang masa. Jadi jangan sampai kita ragu dalam hal ini. Jangan sampai kita percuma memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga berkali-kali tetapi tidak tahu maknanya dan bahkan tidak percaya dalam hal makna tersebut. Jangan sampai terjadi seperti itu, sebab kita akan menjadi orang-orang yang sangat rugi besar Bapak Ibu, sehingga padanya kita akan menjadi murtad. Tidak boleh terjadi. Ingat baik, standing Tuhan pada saat dia naik ke surga, tangannya sedang terangkat untuk memberkati para murid dan memberkati bagi orang-orang percaya. Ada amin. Di atas kepala kita ada tangan Tuhan yang selalu menopang hidup kita, yang selalu mencukupkan hidup kita, yang selalu melindungi kita. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya berdoa untuk kita sekalian, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, yang menuntun bagi setiap kami kepada jalan kebenaran-Mu dan tidak ada jalan yang lain. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati seluruh bagian jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan-Nya. Dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.